Itu perempuan zaman jahiliyah. Tugasnya hanya 3. Dapur, kasur, sumur. Sumur, dapur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Melahirkan hanya untuk dilahirkan. Kenapa Nabi diteladani? Karena Nabi manusia biasa. Tapi tidak pernah kita dengar Nabi minjam duit. Hati-hati yang suka pinjol. Berapa banyak rumah tangga berantakan gara-gara pinjol. Perempuan itu dianggap aib. Kalau ada anak perempuan lahir, diambil, dikubur hidup-hidup. Coba, zaman jahiliyah, perempuan bisa ditukar-tukar. Judi, kalau kalah kak, pakai istriku 1 malam. Itu perempuan zaman jahiliyah. Tugasnya hanya 3. Dapur, kasur, sumur. Sumur, dapur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Melahirkan hanya untuk dilahirkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Begitulah perempuan. Tidak ada haknya sama sekali. Alhamdulillah turun Islam. Masyarakat waktu itu disebut masyarakat jahiliyah. Dan salah satu ciri masyarakat jahiliyah itu perempuan diperjualbelikan, bahkan boleh ditukar-tukar. Maka perempuan bersyukur dengan adanya Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, biasanya kita datang maulid ini, saya ceramah dari Sabang sampai Merauke, ya, selalu temanya, tadi saya ceramah juga di gedung keuangan, selalu temanya meneladani Nabi. Masalahnya ibu, bagaimana kau meneladani Nabi kalau sejarahnya Nabi kita tidak tahu? Ibu-ibu, ibu, siapa anak bungsunya Nabi? Apa? Hah? Siapa? Siti Fatih? Apa? Ayo, apa? Ayo, ibu. Siapa namanya anaknya Pak Jokowi yang jadi wapres? Siapa? Tahu semua itu? Siapa namanya itu anggota DPR yang joget-joget? Siapa namanya? Kita tahu semua itu. Padahal itu nanti di akhirat demi Allah tidak ada hubungannya sama kita. Siapa yang memberi kita syafaat? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau ada Nabi di sini. Orang yang hidup selalu mengkhawatirkan kita. Yang ketika sakaratil maut dia tidak sebut satupun keluarganya. Siapa yang disebut? Ummati, umatku, umatku, umatku. Jibril, kalau saya harus menghadap kepada Allah, bagaimana umatku nanti? Sampai di akhirat, di hari kebangkitan nanti, begitu beliau bangkit, buka matanya, dia gosok, ada Jibril di depannya. Siapa dulu dicari? Bukan bapaknya yang tidak pernah dilihat. Bukan mamanya yang hanya 4 tahun bersamanya. Bukan cucu kesayangannya Hasan Hussein. Tidak. Tidak satupun keluarganya dicari. Begitu bangkit, Jibril, hari apa ini? Jibril, hari kebangkitan. Aina ummati, mana umatku? Begitulah cintanya Nabi kepada kita. Lalu bayangkan seandainya ada Nabi di sini, ditanya siapa anak bungsunya Nabi, tidak ada yang tahu. Bayangkan sedihnya Nabi. Maka ini tujuannya maulid. Kita datang bukan mau dapat songkolo. Ada songkolo. Alhamdulillah kalau ada. Tapi bukan itu tujuannya. Saya jelaskan dulu ini kak dominya. Kalau orang Bugis bilang kak dominya. Orang Makassar bilang songkolo. Kak dominya itu ya kuning, ketan, telur. Kalau dulu saya kecil malah dibungkus dengan daun sigi 6. Itu, deng, masih ingat kita? Songkolok moli. Dibungkus itu pakai daun dan segi 6. Apa itu segi 6? Rukun iman. Kenapa pakai songkolok? Kenapa tidak pakai nasi? Begitulah dakwah mereka, ulama-ulama dulu. Kenapa dia pakai songkolok? Kenapa bukan nasi? Songkolo itu dia merapat. Masih di kokopura komat damolu. Jangko bertengkar. Jangko bermusuhan gara-gara pilkada.
Jangan kau musuhan gara-gara pilcaleg. Kau harus menyatu seperti Songkolo. Kenapa tidak warna putih? Kenapa warna kuning? Karena kuning itu menyimbolkan emas. Tidak ada orang tidak suka emas. Ya tuh Ibu? Oke emas Ibu? Lihat itu. Tidak ada orang tidak suka itu emas. Maka diharapkan setelah kau dengar sejarah Nabi, kau menjadi umat Islam yang semua orang suka sama kamu. Kemudian ada telur. Kenapa pakai telur? Kenapa tidak pakai kelapa? Kenapa tidak pakai apa itu? Mangga. Kenapa telur di dalamnya? Karena diharapkan kalian semua sebagai bibit penerus Islam. Telur itu akan menjadi pelanjut kehidupan. Jangan kau lagi tanya, Kak, mana duluan telur sama ayam? Terserah kau mana mau kau jawab. Ya kan? Nah itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita kalau maulid pasti tujuannya meneladani Nabi. Tapi bagaimana kita mau teladani Nabi kalau kita tidak tahu bagaimana Nabi kencing? Bagaimana Nabi makan? Bagaimana Nabi bertetangga? Bagaimana Nabi tidur? Itu diceritakan di maulid. Jadi saudara-saudara yang tidak mau maulid silakan. Kami tidak celah kamu. Tapi jangan kau juga bilang kami yang maulid ini sesat. Jadi kesimpulannya, mau kau balik maulid silakan. Kalau tidak mau kau jangan bi. Tapi biasanya yang mengatakan maulid bid'ah bikin tonji sebenarnya. Tapi judulnya bukan maulid. Apa judulnya? Sirah Nabawiyah. Sama gitu. Beda casing sama isinya. Kenapa paling ada Songkolo? Daya tarik tong itu. Supaya datang ki. Itu barakat itu Songkolo ini. Telur berapa harganya satu ini? Paling 1.000, 2.000. Tapi, ibu-ibu paling jago kalau harga. Itu paling 2.500. Tapi lihat nanti, biar orang kaya berebut tong. Lihat toh, itulah barakat nasoko mulu. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian. Ya, 2. Kita maulid meneladani Nabi. Pertanyaannya, kenapa Nabi diteladani? Karena Nabi manusia biasa. Artinya, karena Nabi manusia biasa, pasti bisa kita lakukan. Apa yang Nabi lakukan, pasti bisa kita lakukan. Andai saja malaikat disuruh contoh, tidak mungkin. Adik-adik, woi, anak genset. Kalau bembe, tahu kok bembe? Tahu kok bembe? Kambing. Tahu kok kambing? Bembe. Tahu kok bembe? Kambing. Disuruh mencontoh ayam. Tidak mungkin. Pasti yang suruh orang dongo. Kenapa? Tidak mungkin tahu kambing disuruh mencontoh ayam. Kenapa? Tidak sama tahu. Anjing disuruh menggonggong. Bisa. Kambing disuruh ngembe. Cocok. Ayam disuruh kokok, benar. Kenapa? Memang di situ keahliannya. Kalau manusia disuruh mencontoh Nabi, pasti bisa. Kenapa? Nabi manusia. Kalau kita disuruh contoh malaikat, tidak mungkin bisa. Kenapa? Malaikat tidak suka perempuan. Kita, empat lagi nama masih mau ki. Mak Nabi jana dengar mama DC. Iya toh? Jami dulu bagi-bagi tuh kodong. Pacetong. Simpan dulu. Mengganggu konsentrasi. Pasti dalam pikir aku balik habis sama saya ini. Simpan dulu, jangan mengganggu konsentrasi. Itu bagian daripada bisikan setan. Ya, percaya ki Pak, kalau ada ceramah begini, setan berusaha gagalkan ki dengar ceramah. Pasti itu setan segala cara gagalkan ki supaya tidak dengar ki ceramah. Pegangi HP-mu. Nah, itu yang pegang HP itu juga kena godaan setan itu. Bagaimana kau mau dengar ceramah kau sibuk kok? Sudah dikasih tahu masih tahu nak pegang? Bukan kau teman setan, kau bisa dijadi setan. Ya? Apa mi kudu pami sambungannya lagi.
Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau malaikat kita disuruh contoh malaikat, tidak mungkin. Malaikat tidak makan. Malaikat tidak tidur. Malaikat tidak minum. Malaikat tidak suka uang. Kita suka sekali uang. Maka tidak mungkin dicontoh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, pasti bisa kita contoh. Superman tidak bisa kita contoh. Kenapa? Karena peleng karton. Lagi pula salah cara pakai celana. Masa di luar celana dalamnya? Iya toh. Nah, maka saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad pasti bisa kita contoh karena beliau manusia. Meskipun beliau manusia, tapi diberikan keistimewaan. Siapa yang berikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia betul Rasulullah manusia biasa. Betul manusia biasa. Kita sama sama Nabi. Nabi tidur. Kita juga tidur. Tapi Nabi sedikit tidurnya. Kita sedikit-sedikit tidur. Ya. Nabi kita makan. Nabi juga makan. Tapi Nabi kalau makan berhenti sebelum kenyang, makan setelah lapar. Kita sedikit-sedikit makan. Beda sedikit sama Nabi kita. Ya. Kita berkeringat. Nabi juga berkeringat. Cuma keringatnya Nabi jadi parfum. Harum. Keringatnya Nabi diperebutkan para sahabat. Keringat tak? Cium aku sendiri. Tapi yang pasti mampu kita contoh. Nah, apanya kita contoh Nabi? Satu. Nabi itu Bu, sebelum lahir menderita Mi. Coba. Masih dalam perutnya meninggal Mi bapaknya. Yatim Mi. Sehingga kita dulu orang Bugis ada keyakinan kalau ada meninggal dalam rahim ibunya na meninggal bapaknya bisa mengobati becek. Tahu gitu becek kan? Itu yang ada becek yang di sini tuh ayah keadaannya. Dia bilang kalau anak mati bapaknya dalam rahim na mati bapaknya na obati matata. Tidak tahu benar atau tidak, tapi tidak pernah kubuktikan. Itu. Nah, lahir Nabi hari kedua. Hari kedua setelah lahir, ambil mie ibu susunya. Halimatus Sa'diyah. Berapa lama di ibu susunya? 4 tahun. Tahun keempat, Nabi usianya bawa kembali ke ibunya. Bersama Aminah. Usia 6 tahun, Nabi bilang mama, nak, kita pergi ziarah kubur. Kita pergi ziarah kubur nak. Di Yasrib. Yasrib dulu namanya, sekarang Madinah. Loki yolo minta kiburu nambokmu. Itu berarti boleh ziarah kubur. Yang tidak boleh minta-minta dikubur. Ada orang minta-minta dikubur? Ada. Saya masih ingat waktu ku kecil dulu. Kalau pengantin baru tuh suruh pakai kemeja baru, lipas sakbe, suami istri. Datang itu dibawa sama bapaknya, pergi ziarah kubur neneknya. Oh, Ambo, engkau tuh kasih apomu, sila lo na boti, ilo doang ngi kasih nama lampe sungai na. Pak, itu cucumu kasihan, baru pengantin, doakan ngi panjang umurnya, murah rezekinya. Kenapa orang mati diminta doakan ki? Tak balik orang hidup doakan orang mati, bukan orang mati doakan ki. Nah, sudah ziarah kubur, balik Nabi. Balik nih. Ingat Bu, kakeknya Nabi Abdul Muttalib termasuk tokoh disegani di Mekah. Banyak juga pesuruh pegawainya. Disuruhlah menemani Aminah beserta Rasulullah pergi ziarah kubur. Pulang dari Yasrib di desa bernama Afwa. Desa Afwa namanya, Malasai makna Nabita. Aminah sakit. Lalu sakit, panas, demam, meninggal. Usianya Nabi waktu itu Pak 6 tahun. Meninggal ibunya Fatimah, Nabi sampai sedih dan pingsan. Beberapa saat beliau pingsan,
akhirnya direndam di air. Baru dia bangun. 6 tahun ibu yatim piatu nih. Ada di sini 6 tahun yatim piatu? Ada? Ada? Angkat tangan tak? Siapa yatim piatu usia 6 tahun? Tidak ada toh? Nabi 6 tahun sudah yatim piatu. Diambil sama kakeknya, Abdul Muttalib. 2 tahun bersama kakeknya, meninggal lagi kasihan. 8 tahun Nabi meninggal kakeknya. Diambil oleh pamannya, Abi Thalib. Dipanggil sama Abi Thalib. Usia 12 tahun, Nabi sudah mulai dagang. Berdagang ke Syam. Itu Syria sekarang. Itu Lebanon sekarang. Jalan kaki itu Pak. Pakai onta. Kadang naik di onta, kadang turun. Sampai di Syam, ada pendeta namanya Bukhairah. Dari kejauhan dia lihat. Goyang Nabi, diikuti di atas onta. Kemana itu Nabi? Diikuti oleh awan. Nabi itu tidak pernah disentuh secara langsung matahari. Masya Allah. Pendeta Bukhairah dari dalam gereja dilihat. Ini kitab pernah dijelaskan dalam Injil. Ini ciri-ciri kenabian. Jadi orang pertama yang mengenali kenabiannya Nabi adalah seorang pendeta. Namanya pendeta Bukhairah. Dia panggil Abi Thalib. Amurena Nabita. Abu Thalib, Tal. Besti. Itu kalau kau say, cikeli. Sini saya kok. Karena kenapa? Ini pendeta Bukhairah penasaran ki. Ada 3 tanda-tanda kenabian menurut Injil. Injil Barnabas. Ya, pertama dinaungi oleh awan. Yang kedua namanya Ahmad. Dia tanya Abu Thalib, apamu ini? Kemanakanku? Siapa namanya? Ahmad. Muhammad. Ciri kedua masuk. Penasaran? Nah panggil. Ahmad, ta'al. Sini. Bisa saya lihat belakangmu? Dia buka belakangnya. Langsung dia bilang, ada babak. Tahu juga bahasa babak toh? Beda tong kope. Kalau kope itu begini. Beda tong tompel. Kalau tompel di sini babak. Saya ada babakku. Ada babakku saya di belakang. Tapi dia tidak di sini saya babakku ini. Jadi kalau saya meninggal nah hilang kepalaku bisa kan ditandai. Ada babaknya di belakang. Ya kan? Nah, akhirnya pendeta Bukhairah yakin ini nih Nabi akhir zaman yang dijelaskan oleh kitab kami. Lalu dia panggil Abu Thalib. Abu Thalib, bawa cepat pulang ini kemanakanmu. Kalau nak dapat orang Yahudi nak bunuh. Balik. Kemudian usia 16 tahun Nabi sudah mulai berperang. Coba. Usia 16 tahun kita sekarang main game. Usia 14 tahun anak-anak kita sekarang membunuh. Itu di Konawe 14 tahun dia bunuh anak-anak. Nabi usia 16 tahun berperang. Tapi beliau bukan maju di depan. Apa tugasnya? Bukan perang waktu itu, perang membela agama. Karena belum ada agama Islam waktu itu. Perang antar suku. Perang kelompok. Di mana biasa terjadi perang kelompok itu? Ya? Kan dia itu. Ya kan? Dulu waktuku masih sekolah, Kelapa 3. Ya kan? Sekarang tidak ada semua itu. Ya, sudah. Apa tugasnya Nabi waktu perang waktu itu? Tugasnya menyediakan anak panah. Nah, usia kemudian 25 tahun mulailah ada seorang janda Mekah. Kenapa kita langsung bilang bah? Janda paling kaya di Mekah. Namanya Khadijah. Khadijah setiap saat dia selalu puji Muhammad di depannya sekretarisnya. Namanya Nafisah. Apa Nabi bilang Khadijah?
ini pegawai tak ini Muhammad baik kita wadi, jujur ki. Baru selalu untung. Setiap dia bawa dagangan pasti untungi. Jujur dan bagus-bagus tong kulihat. Iya kalau bahasanya anak muda, ya gemerak-gemerak tuh. Nah, Nafisa tahu, oh ini Hadijah, nasukai pegawainya. Maka pada saat itu Nafisa menjadi tim sukses. Tapi bukan tim sukses pilkada. Nah datangi Muhammad. Muhammad, apa? Kau tahu? Tidak. Ya, memang belum aku kasih tahu. Dalam buku tidak ada begini. Ini bahasa aku tonji ini betul. Ya. Apa? Bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kok? Dia bilang, sembarannya ini. Betul kak? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan lebih tua dari kau. Dia bilang, tidak masalah Ji. Tapi 2 kali mi janda. Dia bilang, tidak apa-apa Ji. Tapi dia bosmu. Dia bilang, tidak apa-apa. Yang jadi masalah, betul karena suka kak. Dia bilang, tanam aku cikali. Tanam aku. Nake pun urusan. Pergilah kepada Hadijah. Bunda, apa? Kita oke? Enggak. Kamu belum pakai ikut. Apa? Bagaimana kalau ada laki-laki suka ki? Sembarangan ini. Betul kak? Betul. Iya. Alhamdulillah. Tapi dia lebih muda dari bunda. Tapi tidak ada masalah. Tapi dia pegawai tak. Tidak ada masalah Ji. Yang jadi masalah, betul karena suka kak. Nah bilang, tanam lagi. Ini disebut tim sukses yang menjaga kedua belah pihak. Tidak mempermalukan kedua belah pihak. Beda tim sukses pilkada. Saya waktu lihat itu orang protes soal caleg, saya bilang, lupa kok. Bahasa aku, enggak apa kok. Kenapa? Karena kau pilih karena nak sogok kok. Kan sebelum pil caleg dulu itu setiap saya ceramah tabligh akbar. Jangan kau terima 300.000. Kau tidak kaya kalau kau terima 300.000. Kau tidak miskin kalau kau tolak 300.000. Tapi yang pasti kalau kau terpilih itu yang bayar kau. Jangan kau heran dia akan hancurkan negaramu. Kau lihat mi sekarang. Baru mah kau. Mau kau. Jangan kau heran kalau dia joget. Kau memang artis. Artis kau pilih, ya wajar lah kalau dia joget-joget. Apa? Yang baik adalah ambil kau pelajaran tahun ini. Ingat kau terus 2029 nanti jangan kau lagi menerima sogo. Itu jalan keluar yang terbaik. Bukan bakar anggota DPR. Dia itu kasihan orang tidak ada salahnya meninggal 5 orang di Makassar. Akhirnya ada orang menjadi janda. Meninggalkan anak yang masih kecil. Demi Allah yang ikut membakar dan menyebarkan berita bohong itu, kamu bertanggung jawab nanti di akhirat. Ya. Apalagi kalau kau sebarkan itu berita bohong. Benar saja kalau Islam mengancam keselamatan tidak boleh kau sebarkan. Itu benar itu berita. Tapi kalau kau yakin ini bisa rusuh orang, dosa kalau kau sebarkan. Apalagi kalau memang berita bohong. Islam bukan cuma mengenal amal jariah, tapi ada juga disebut dosa jariah. Bayangkan itu berapa itu kantor DPR Makassar, berapa kerugiannya? 300 miliar lebih. Siapa yang bayar nanti? Itu dikasih naik lagi pajakmu. Dari mana mau ambil uang wali kota? Wana. Dari mana yang buat? Dari kita mini. Siapa suruh kau bayar bakarnya? Bikin kau sendiri. Naik lagi pajak. Orang berjamaah, imam boleh ditegur kalau kita berjamaah dalam sholat. Imam salah mestinya ruku, dia pergi sujud. Boleh ditegur, boleh. Tapi tidak boleh, imam salah kok. Tidak boleh begitu. Boleh kau tegur imam, boleh. Tidak bisa, dongok nih ini. Tidak, batal sembahyammu kalau bilang kau dongok. Apa paling dibilang? Subhanallah, maha suci Allah. Bukan itu subhanallah bakar. Subhanallah.
Dengar kau itu yang demo, bakar-bakar, melempar sambil kau teriak Allahu Akbar. Nah cari kau nanti malaikat kalau mati kau. Namaku saja kau sebut sambil membakar, pasti saya marah. Dasar, pasti saya marah. Namanya Tuhan kau sebut lalu kau membakar. Marah Tuhan nanti. Kenapa kau sebut namaku yang maha pengasih dan maha penyayang, kau justru membakar dan membunuh sesamamu manusia. Allahu Akbar. Dongo. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka menikahlah Nabi di usia 25 tahun. Lahirlah anak pertama beliau, namanya Qasim. Berapa anaknya Nabi, Bu? 7. Anak-anak Nabi 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Berarti Fatimah terakhir? Bukan. Itu urutan berdasarkan jenis kelamin. Anak terakhirnya namanya Ibrahim. Anak pertamanya namanya Qasim. Makanya Nabi juga disebut Abul Qasim atau bapaknya Qasim. Kalau saya bapak Ece. Kenapa Ece? Karena Bugis. Begitu dibilang Ece, pasti orang bilang Bugis. Jenenge siapa? Ece. Enggak mungkin Jawa. Ya? Nah. Kemudian di usia 25 Nabi menikah. Usia 36 tahun terjadi keributan di Mekah. Apa sumbernya? Ka'bah dipugar. Dipugar Ka'bah, diturunkan Hajar Aswad. Hajar Aswad artinya batu hitam. Aswad itu hitam. Hajar batu. Turun. Sudah diperbaiki, masalah. Nabi bilang, Bani Mas'ud, kami lebih berharap. Nabi bilang, Bani Adi, kami lebih berhak. Anggaplah ini di Sulawesi, 4 suku bertengkar. Nabi bilang, kami lebih berhak menetapkan kembali Hajar Aswad. Orang Bugis. Nabi bilang orang Makassar, porenu. Nak kepoeng. Maju tong orang Toraja. Pakasini sama nek. Itu bertengkar. Bugis, Makassar, Toraja, Mandar. Suku 4. Bertengkar. Berhari-hari tidak ada kesimpulan. Akhirnya Abu Jahal bilang begini. Saudara-saudara sekalian, kita tunggu saja besok. Siapa yang muncul di pintu gerbang, anggaplah itu pintu gerbang yang ada balehoku di situ. Kaget kata pulang ke ceramah, balehoku. Tuh, sudah. Dia bilang Abu Jahal, siapa besok yang lebih awal muncul di situ, itu kita tunjuk, kita percaya siapa nak tunjuk di antara 4 ini. Mana? Setuju? Setuju. Tunggu besok. Dung. Muncul. Muhammad. Cocok ini kata. Ini mitawa. Muhammad digelari Al-Amin, yang terpercaya. Lalu Abu Jahal berkata, Muhammad, ada masalah ini. Apa? Ini kami bertengkar ini. Siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad? Nabi, kalau kau percaya sama saya kasih kau bantuan. Ya makanya kau yang ditunjuk ini. Oke? Kata Nabi, baiklah. Nabi buka serbannya. Adik-adik tahu serban? Tahu serban? Berapa sudutnya serban? Berapa sudutnya serban, Bu? 4. Berapa yang bertengkar? 4. Akhirnya Nabi bilang begini, masing-masing kau kepala suku pegangi sudutnya ini 4. Kau sini, kau sini, kau sini, kau sini. Setuju? Setuju. Supaya tidak ribu kau, saya pangkat ini batu. Tuh, angkat ini batu, nah sudah kasih naik.
Ayo angkat sama-sama. 1, 2, 3. Angkat. Ayo sama-sama pegang, letakkan sama-sama. Selesai masalah tanpa masalah. Male. Pagadai yang misede. Nanti pagadai yang ibu-ibu Itu artinya Nabi itu cerdas. Nabi disebut ummi, tapi tidak bodoh. Ummi artinya tidak tahu membaca dan menulis. Kenapa disebut tidak tahu membaca dan menulis? Kenapa Allah tidak memberikan pengetahuan membaca dan menulis? Untuk menghindari fitnah bahwa Quran tulisannya Muhammad. Terbukti Nabi tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi tidak berarti bodoh. Nenekku tidak tahu menulis, tidak tahu membaca. Tapi uang nah hafal. Itu tidak berarti itu. Penting jangan diajar membaca. PEP tambah PEP SOSO PEPSO DDNT apa bencana odol. Ya kan? Sudah. Nah, dan seterusnya panjang cerita. Nah, sekarang apanya yang dicontoh Nabi? Satu, mari kita contoh Nabi. Perempuan kata Nabi gampang sekali masuk surga. Sholat, puasa Ramadan, dia jaga harga dirinya, dia taati suaminya, tadahulul jannati bisalam, masuk ke surga dengan penuh keselamatan. Mana kamu mau? 4G. Tapi kata Nabi, yang menyebabkan perempuan gampang terpelincir masuk neraka karena tidak bisa jaga lisannya. Ini penyakitnya perempuan. Datang saja pengajian begini, macam aja itu. Duduk tapi nalihati orang sinis. Pakaian orang nacalla semua. Orang pakai gelang dian sibuk. Motong pakai emas normal saja. Urusan orang susah kok kak. Bu, kalau ada kita dapat begitu kumpulan tinggalkan. Jangkik gabung. Ada grup WhatsApp di dalamnya banyak tukang gosip, tinggalkan. Bukan kita memutuskan silaturahmi, tapi kita menghindari dari hati yang busuk. Kalau kita tahu majelis taklim itu dengar ceramahnya cuma 30 menit, gosipnya 3 jam, tinggalkan majelis itu. Maka mulai hari ini bertetangga boleh, bermajelis boleh, grup WhatsApp boleh. Tapi kalau banyak tukang gosip, lebih bahagia, lebih besar faedahnya ditinggalkan itu grup. Apalagi? Kita dengar Nabi pulangi ceramah pak, pulangi dakwah, ketuk pintu. Assalamualaikum ya Khumairah, tidak ada jawaban, ketuk lagi. Begitu Nabi kalau ketuk pintu. Assalamualaikum ya Khumairah, tidak ada jawaban. Ulang lagi. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak jawaban. Nabi bilang, oh tidur kodong istriku. Nah ambil serbannya ibu. Nah buka. Tidur di depan pintu pak. Nabi ini pak. Nabi. Nabi pak. Sholatnya bagus. Ibadahnya baik. Dicintai oleh Allah. Bahkan Allah haramkan masuk surga Nabi yang lain sebelum beliau masuk surga. Tidur di depan pintu, tidak mau ganggu istrinya. Bangun istrinya, buka pintu, Nabi kaget. Apa dia bilang Nabi? Ya Khumairah, maafkan saya. Terlambat kak pulang tadi malam. Sehingga saya tidak bisa temani kau tidur di dalam kamar. Masya Allah. Ada suami begitu di sini. Bagaimana Pak Polis? Ada. Ada. Berdoa mudah-mudahan kita semua bisa menghargai istri. Bukanlah laki-laki kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang tidak pandai memuliakan istrinya. Biasa Mama Nece itu mengadu sama mamaku. Kenapa itu Ustaz? Semua mau dia urus pakaiannya.
Tidak pernah kita dikasih kesempatan. Karena memang saya begitu. Kenapa? Saya baca Barasanji. Coba baca Barasanji. Nabi Muhammad, beliau sendiri yang bersihkan tempat tidurnya. Beliau sendiri yang sediakan sarapannya. Beliau sendiri yang jahit pakaiannya. Beliau sendiri yang cuci pakaiannya. Tapi jantongku sudah dengar ini, Bu. Kau kasih suamimu, Pak, Piko mencuci. Nah bilang suamimu, baiklah saya cari pencuci yang lain. Ya, Masya Allah. Itu Nabi Pak mah tidak pernah menyakiti hati istrinya. Kalau dia tidak suka makanan, dia tidak celah. Tetap dia makan. Mau kita tahu sakit hatinya perempuan? Suri masak baru tidak makan. Saya setelah ada istri, ternyata masak marah sekali tuh perempuan. Kalau sudah masak nggak dimakan. Kalau tun ibu tidak nak makan makanan suamimu, periksa tongi. Siapa tahu kau tidak tahu seleranya. Kenapa tidak nak makan suamiku? Bisa jadi tidak jaga perasaanmu. Kenapa? Karena kalau dia makan dan kecut mukanya, begitu Rasulullah tidak mau melukai perasaan istrinya. Dengar gini Pak. Biasanya kita mau punya istri seperti istrinya Nabi. Baru kita tidak bersifat Muhammad. Mau seperti Khadijah. Baru dia Abu Jahal. Tenang kau, ku bela ini malam. Jatuh kau mau merasa suami Nabi Muhammad. Baru kau bukan Khadijah. Tenang kau Pak, ku bela kau. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita mulai kebaikan contoh Nabi dalam rumah tangga. Ya, kalau kita tidak senang, sabar. Jangan bertengkar tiap hari. Kalau orang kaya bertengkar, masih dibilang enak makannya, bagus mobilnya, mewah rumahnya, kemana saja dia bisa naik pesawat bisnis kelas. Meskipun dia bertengkar, paling tidak enak aduannya. Kalau kita yang ngontrak-ngontrak, jelek toh suami. Istri tak juga busuk buluna. Bocor rumah, makan seadanya, bertengkar kau lagi terus. Apa itu kau dapat? Dunia menderita, akhirat lebih-lebih. Dan heranku saya tiap hari bertengkar, hamil lagi. Ini, ayo kita mulai contoh. Nabi menjaga wibawa istrinya. Nabi tidak pernah menyebut nama istrinya. Tidak pernah kita dengar bilang, Khadijah sini kok, Aisyah sini kok, tidak. Beliau panggil Khadijah Ummul Mukminin. Aisyah beliau panggil ya Humaira. Contoh maki Pak. Mulai malam ini besok panggil istri tak. Wahai istriku yang termancung hidungnya. Dia bilang ini tidak mancung hidung Ustaz, gigi nasi dek dilihat. Gigi nak mancung Ustaz. Ya leher nak kok cari yang bagus, mana baiknya di situ. Alisnya kah kau puji yang terlalu jujur. Mentang-mentang istrimu hitam kau bilang bleki. Kan? Nah, ayo bagaimana? Kenapa rumah tangga ibu? Dengar dulu. Kenapa rumah tangga suami istri tidak saling menghormati? Coba. Satu Pak, mulai sekarang jangan kau panggil nama istrimu dengan nama. Panggil nama khusus. Minimal kau bilang mamanya. Siapa nama anak pertamamu? Misalnya saya, Ece. Saya panggil mamanya Ece. Enggak saya panggil Nora. Sini kok. Wih, kasar kamah.
Panggil itu. Itu budaya orang Bugis dulu. Maka ada makna, yuati, ambokna beduh, ambokna lah kemang. Ya toh, menghargai. Masa suaminya orang kau panggil kita? Terserah kita pak, tetanggamu. Suamimu terserah kau. Siapa gaji kau? Siapa belikan kau rumah? Ini biasa perempuan kadangkala tidak masuk di akalku. Marah sama suaminya, nah suruh pilih. Marah sama mertuanya kurang ajar. Datang mertuanya bengkok terus mukanya. Kapan kita datang mak baru kapan kita pulang? Ya, dengar ini bu. Hei, bu. Siapa lahirkan Somita? Siapa yang mengandung? Siapa yang besarkan? Siapa kasih sekolah? Siapa yang terima gajinya? Jawab kok. Makanya muliakan itu orang tuanya. Kadangkala itu suami kodong sembunyi-sembunyi kasih mamanya. Mak. Jangan sampai lihat lagi tuh, mak jangan situ. Hei, kalau begini dalam rumah tanggamu, wajar berkahnya Allah cabut dalam rumah tangga. Apa itu namanya Allah cabut berkah? Berkah. Itu ada istilah agama, mardatillah. Dicabut itu, uangmu banyak tapi tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Maka maulid ini mari koreksi masing-masing. Jangan malu memulai. Besok kalau selama ini bu namanya suami kita panggil jangkik malu. Begitu kita malu rese, ndak enak. Setan bisik kau itu. Pak, saya sadar tadi malam saya nak kena ceramah tapi nak kena tongko. Oke, komitmen mulai hari ini start dari nol. SPBU. Itu menaknya dek, ndak pacaran. Kalau kau pacaran 4 tahun kau pacaran, berapa kali kau tipu orang? Pasti berkelahi kau. Jangan yang 4 tahun, 1 tahun saja berapa kali kau bohongi orang. Bertengkar sama kau itu tidak ada saling menghormati. Itulah kebiasaan yang dibawa. Kalau saya tidak, kan tidak pacaran nggak memang. Tidak baku kenal kak. Mama Nice. Kita saling menghormati. Kenapa kita tidak baku kenal? Tapi kalau waktu kuliah kau baku, itulah yang dibawa. Akhirnya waktu kuliah panggil nama. Sudah menikah tetap panggil nama. Mulai dalam rumah tangga. Tidak mungkin kita bisa mulai bahagia kalau dalam rumah tangga rusuh. Saya bisa ceramah begini pak. Bukan saya yang hebat. Bukan saya yang jago. Mamanya cek. Kenapa? Dia kasih tenang jiwaku. Mana bisa saya ceramah kalau mau ceramah lagi 10 menit. Pulang kok. Ya toh? Pagi Ji, cocok tuh, mau makin naik, pulang kok, tunggu dulu, belum, pulang kok, tunggu dulu, pulang kok, kenapa kau pulang? Ke satu rumah anakmu, siapa jaga anak tak pak? Siapa jaga anak tak? Ibunya. Saya itu bersyukur, pulang kak, anakku pandemi mengaji, anakku banyak hafalannya, anakku pandai sholat, tidak mungkin saya, kenapa? Karena saya harus keluar, itulah gunanya istri. Kita juga di rumah, bagaimana suami tak mau tenang perasaan di telepon tidak pernah kita ada di rumah. Di mana kok? Dia banyak nak tanya lu. Itu kebiasaan pacaran itu. Di mana kok? La haula wala quwata illa billah. Di mall kaine. Baru kita datang bertanya sama kok. Itu jam 10. Di telepon lagi jam 2, di mana kok? Banyak nak pertanyaan lu kerja sama kok di situ. Di mana Kika? Lagi di salon. Sore nak telepon lagi tuh istrinya, di mana maki ini mau mak pulang. Banyak nak tanya lu deh. Pergi kak yoga. Apa ya? Tuh, malam di telepon, di mana kau ada mak di rumah kau dong ini mau makan. Dia bilang, makan saya mak kau di situ ada jindomi di situ nu masak. Kalau begini sih pak istri tak pak. Jangan kau cerai jandai. Tambah jadi 2. Apa? Tambah misalnya. Apa yang mau diharapkan istri seperti itu? Apa mau diharapkan? Apa mau diharapkan? Kau mau periksa suamimu, caranya harus sopan. Di mana? Jangan tanya di mana. Pak, ini Ecek lagi belajar ngaji. Biasa di mana kita?
Nah, itu dia merasa tidak diinterogasi. Baru ku telepon di mana kok? Di kantor. Coba ada video call. La haula wala quwata illa billah. Makalah karena kita semua pelakuna. Ya? Nah, sampai jam berapa ini? 11. Sampai 11. Nenek nu gawang. Sudah ya. Sekarang sudah dalam rumah saling menghormati. Ya. Kita suami tidak ada papanya tanpa istri. Kita istri tanpa ridha suami tidak ada ridha Allah. Tuh, kita mulai dalam rumah tangga. Berikutnya, bagaimana Nabi bertetangga? Nabi bilang begini. Kalau kau mau masak sesuatu dan itu menyeberang baunya ke tetanggamu, maka kau harus kasih dia. Begitulah kita bertetangga. Jadi Bu, kalau kita masak kue, kasih banyak kuahnya. Tambahi dalamnya isinya. Nah, bawakan tetangga. Itu sedekah. Apalagi kita di komplek Lili ini. Saya dengar tadi kan Pak Ketua dia bilang 50-50. 70-80. Salah ya? Hah? Apa itu 50-50? 50-50. 50% muslim, 50% non muslim. Hargai tetangga tak non muslim. Lebih baik kita ruka perasaannya tetangga sesama muslim daripada non muslim kita rukai perasaannya. Kenapa? Karena bisa merusak citra agama kita. Bikin kue, bawakan tetangga kita yang Tionghoa. Bikin kue, bawakan tetangga kita yang Nasrani. Itu Rasul begitu. Mengajarkan. Bahkan jangankan kue, tumbuhan saja. Seperti itu di sebelah. Kalau menanam begini, nama nyebrang itu, menyeberang ranting pohonnya ke pagarnya tetangga. Tetangga yang punya yang menyeberang. Jadi kalau bapak ibu tanam mangga dan itu ada ranting dahannya menyeberang, buahnya itu mangga yang menyeberang haknya tetangga, halal diambil. Itu syariat Islam. Ada yang tanya, Ustadz bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang pagar? Lentongi cerita nah itu iya. Ya, begitulah Islam bertetangga. Nah ada orang baik agamanya Bu, berjamaah di masjid, Senin Kamis, rajin mengaji. Tapi dia termasuk bangkrut di akhirat kelak. Atadruna manil muflis kata Nabi. Tahu enggak kamu yang bangkrut nanti di akhirat? Bangkeroi. Siapa dia? Jarusu wahatiur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Dia biar baik sholatnya, tapi tidak ada yang suka bertetangga, orang bangkrut nanti di akhirat. Ini kita kadang-kala bertetangga belakang rumah, bertengkar gara-gara parkir. Ya, depan rumah bertengkar gara-gara sampah. Samping kanan rumah bertengkar gara-gara binatang ternaknya. Kirinya rumahnya bertengkar gara-gara gotnya. Orang begini biar kau rajin berjamaah, kamu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Itu Islam itu sangat. Kenapa orang Bu kalau berjamaah, Bapak coba lihat. Kalau berjamaah, kenapa Nabi menganjurkan kalau kau pergi berjamaah di masjid pakai kau parfum? Apakah itu bau parfum sampai kepada Allah? Apakah parfum itu untuk menyenangkan Allah? Bukan. Itu tujuannya apa? Supaya bau badanmu tidak ganggu orang di sampingmu. Disuruh sikat gigi kalau subuh terutama. Kenapa? Siapa tahu tadi malam kau sudah makan pete. Kau takbir tidak sikat gigi. Oh. Bau toni kale pakmu. Allah. Di sampingmu lahul. Tujuannya apa itu? Supaya kau tidak ganggu orang kiri kananmu. Artinya apa? Supaya kau tidak jadi masalah dengan tetanggamu. Ada yang biasa egois. Putar band, musik keras sekali. Sampai tetangganya tahu. Nah bilang apa? Kenapa? PCD-PCD-ku. Atau listrik-listrikku. Rumah-rumahku. Urusanku.
Apa kalau Nabi bilang tetangga tak? Rumah-rumahku, pintu-pintuku, telinga-telingaku. Kenapa musikmu masuk di telingaku? Nabi bekerja, syaratnya halalan, thayyiban, wasi'an. Halal, baik, banyak. Banyaknya nomor 3. Halalnya nomor, baiknya nomor, jangan dibalik. Kita cari uang, banyaknya dulu nomor 1, halalnya nomor 14. Akhirnya apa? Halal haram hantam. Jangan sampai kita cari nafkah menghalalkan segala cara. Nabi penuh kesusahan hidupnya. Tapi tidak pernah kita dengar Nabi minjam duit. Hati-hati yang suka pinjol. Berapa banyak rumah tangga berantakan gara-gara pinjol. Pinjaman online. Dan menjengkelkannya saya natagi. Ustadz, saya mau menghindar dari riba. Riba tuh pakai dulu bahasa agama. Saya sudah kesana kemari berusaha mencari. Tapi tidak ada Ustadz. Maukah Ustadz merenangkan bimbang saya supaya saya terhindar dari riba? Ya apa yang bisa saya bantu? Bayarkan nggak kasihan utangku. Kalau Malik, kudoakan bagi saja lunas. Dan banyak begitu. Kenapa kita ngutang, Bu? Bukan karena tidak ada rezeki dari Allah. Tapi karena selera hidup tak terlalu tinggi. Kalau ada beban hidup tak, jangan lalu berusaha ngutang. Lebih baik jual sesuatu yang bisa dijual. Tidak biasa-biasa. Dia bilang ada utangku, jual HP-mu. Ada utangku 1 juta, jual HP-mu. Jangan juga keterbiasa ambil utang. Utang itu kata Nabi, 1 membuatmu pembohong. Ada mi? Nah biar bau uang ini tidak ada kasihan. Bohong aku itu. Bilang kau kalau bapak nak cari bilang kau tidak ada. Kau bohong, anakmu juga kau ajar bohong. Yang kedua, utang itu membuat kamu langkah kakimu pendek. Mau kau pergi warkop, iya ada. Jangan enggak jadi mau kau sedih. Ya kan? 3, utang itu memutuskan silaturahmi. Karena orang yang tadinya kau pinjam uangnya baik-baik, natagi tidak mau, akhirnya bisa kau bertengkar. Waktu dikasih pinjam uangnya, dia bilang Ustadz adalah malaikat hidup penyelamatku. Sekalinya ditagih dia bilang Ustadz seperti malaikat pencabut nyawa. Ya. Contoh, selera hidup yang membuat utang, jilbab. Beli jilbab boleh. Pak, belikan saya jilbab. Nah belikan maki suami tak jilbab. Sudah beli jilbab yang jadi masalah. Apa itu? Dia bilang, Pak, masa enggak serasi jilbabku sama tasku? Dibelikan misen tas. Sudah dibelikan tas, nah bilang, baik tong itu kalau serasi dengan sepatuku. Sudah itu dilengkapi, nah bilang, Pak, nah hafal mi orang ini, belikan nggak lagi. Nah akhirnya berujung pada utang. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita.